Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ba'du. Awali lafaz tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sehat semuanya? Para Mas Alif. Ya, Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Baru pulang Mas Alif. Baru sampai rumah ya. Sampai kos-kosan. Enggak sih, Ustaz, tadi ada kegiatan aja, Ustaz. Oh, baik. Kita lanjutkan dulu, ya. Terakhir kita sampai di sini ya. Nah, sekarang sedikit mungkin saya review dulu. Fiil yang sudah kita pelajari ada dua, fiil madhi dan juga fiil mudhari. Fiil madhi ini perubahannya ada di belakang ya. Perubahan-perubahan ada di belakang. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartuna, nasartu, nasarna. Jadi semua perubahannya ada di belakang ya. Mudah untuk mengingatnya. Tapi kalau fiil mudhari itu ada perubahan di bagian depan, ada empat huruf, alif, nun, ya, ta. Kemudian di belakangnya ada beberapa tambahan ya, mirip pola di tabel Muslimun ya, misalkan yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna, tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna, ansuru, nansuru. Nah, hati-hati. Biasanya kalau habis ngapal fi'il madhi terus keinget fi'il mudhari, fi'il mudhari keinget fi'il madhi nanti kecampur ya. Apa itu yang sering terjadi biasanya domir nahnu ya misalkan. Nasor misalkan katanya itu ya kalau nasorot insya Allah sama ya misalkan kataba ya. Nah, biasanya dimasukkan ya bukan katab tu katabna ya tapi eh naktubna. Nah, biasanya kecampur ya. Nah, fiil mudhari'nya kan harusnya aktubu naktubu. Nah, ini biasanya kalau orang habis ngapal fiil madi ya terus ngapal fiil mudhari, letak kesalahannya biasanya secara refleks ya menyebutkan naktubna. Nah, dicampur antara fiil mudhari dan fiil madi. Nah, itu tadi, tapi prinsipnya ya fiil madhi ya perubahannya di belakang dan fiil mudhari perubahannya di depan ya. Kemarin kita sudah mempelajari juga sampai ke maf'ulnya ya sebagai keterangan ya. Kalau ada domir tempel yang nempelnya di fiil maka statusnya menjadi nasab ya. Kalau menempelnya di fiil di ism maka di statusnya jar. Nah, jadi cara mengingatnya demikian. Kita sudah bahas kemarin. Nah, ini beberapa contoh fi'il madhi dan pasangannya fi'il mudhari ya. Nasara yansuru, raja'a yarji'u, darasa yadrusu, tadzakkara yatadzakkaru, dzakkara yudzakiru. Nah, ini mungkin karena kita belum pelajari tentang keluarga ya atau mungkin diistilahkan dengan eh, apa wazan gitu ya. Nah, sementara mungkin kita mudahnya dengan mengingat-ingat hafalan ya mungkin. Ya nasara yansuru, tadzakkara yatadzakkaru. Nanti ketika kita sampai unit kedua, nah ini tidak lagi dihafalkan ya, tapi ada pola-polanya. Insya Allah kalau sampai keluarga di unit kedua akan lebih mudah lagi. Nah ini beberapa kosakata yang mungkin bisa diingat-ingat. Qara'a yaqra'u, alima ya'lamu, dzakara yadhkuru, ta'allama yata'allamu, anzara yunziru, arsala yursilu, dakhala yadkhulu, nadhara yanzuru, hafiza yahfazu, sa'ala yas'alu, dhahaba yadhhabu, akala ya'kulu, khalaqa yakhluqu, kataba yaktubu, ijtama'a yajtami'u. Oke, itu berapa kosakata. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ke selanjutnya. Ini, nah ini terakhir ya. Ini kemarin belum kita bahas. Ada wat nasab dan juga ada wat jazm ya.
Nah, kalau dalam fi'ism ya itu ada istilah rafa nasab jar ya. Rafa itu yang defaultnya, kemudian nasab itu ada sebabnya nanti ism yang jadi nasab ya. Contohnya misalkan harf nasab ismuha, jar juga harus ada sebabnya. Contohnya adalah fragmen jar majrur. Nah, kalau dalam fi'il ya, khususnya fi'il mudhari istilahnya juga mirip ya. Rafa, nasab dengan jazm. Nah, sekarang kita akan masuki tandanya. Nah, atau kalau dalam materi isem ya disebut dengan harfunnya. Ya, kalau di sini istilahkan dengan adawat sih, adawat nasab dan adawat jazm. Adawat nasab ada empat ya. Anlan, likai, hatta. Ya. Anlan, likai, hatta. Atau dulu kalau kami sempat mempelajari ya itu ada kata izan ya. I dengan za tapi zannya pakai tanwin ya. Tapi ada yang mengkategorikan itu ada nasab, ada juga yang mengkategorikan bukan. Tapi yang disepakati empat ini anlan likai hatta, anlan likai hatta. Ini ada nasab. Kemudian ada jazm. Nah, kalau tadi nasab pakai an, kemudian kalau jazm pakai in. In lam ya, kalau tadi anlan ini in lam. In lam lamma wal fali. In lam lamma wal fali. Nah, jadi jazm bentuknya seperti ini ya. Kalau nasab bentuknya pakai an. An lan likai hatta jazm in lam lamma in lam lamma wal falli. Oke, boleh dihafalkan sebentar ya, barang 2-3 menit. Nanti coba kita review bersama. Anlan likai hatta, 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 in lam lam ma wal fal fil wal falli. In lam lamma 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 wal falli. Wal falli. In lam lamma 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 wal falli. Izin saat suaranya masih kemute. Iya, memang kemiat masih ada anak tadi. Oke, ya silakan. Boleh dari Mas Bara. Ada wat nasab dan ada wat jazm. Silakan Mas Bara. Cek cek. Sorry, sorry. Eh. Kemute ya, Sat. Sorry, Sat. Ya, silakan. Ada wat nasab. Anlan likai hatta. Kalau jazm. In lam lama wal falli. Oke, santai lanjut Mas Alif. Yang ada wat nasab saat anlan Hmm. likai hatta. Kalau yang satu lagi jasem jism Jazm. Ah, in lam lamma wal qalbi jazm oke, oke, in jazm. lam lamma wal qalbi. Oke, sahih. Nah, jadi ini tanda yang biasanya mengawali sebuah fiil ya. Nah, kalau diawali dengan anlan likai hatta ya, salah satu di antara empat ini, maka nanti fiilnya berubah menjadi berstatus nasab. Nah,
Kemudian status nasab seperti apa nanti kita jelasin setelah ini. Kemudian kalau yang bertemu dengan in lam lam wal fali bertemu dengan salah satunya nanti akan menyebabkan statusnya menjadi jazm. Nah, seperti apa bentuk nasab dan jazm? Nah, kita akan bahas dulu. Nah, kalau bentuk defaultnya ya dari bentuk fiil itu seperti yang kita hafalkan. Yansuru, yansuroni, yansuruna. Ansuru, tansuroni, yansurna. Tansuru, tansuroni, tansuruna. Tansurina, tansuroni, tansurna. Ansuru, nansuru. Ini bentuk rofaknya atau bentuk defaultnya. Insya Allah kita sudah maklum ya. Nah, sekarang kita bentuk nasabnya. Kita ubah yang ada akhiran U menjadi akhiran A. Ya. Yang ada akhiran U di belakangnya ya berstatus dhamma kita jadikan fathah. Nah, jika ada akhiran nun di belakangnya, maka nunnya dihapuskan. Mm-mm. Kecuali untuk domir hunna dengan antuna. Oke, berarti ada dua syarat ya. Kalau yang berharokat dhamma jadi fathah, kalau yang ada nun dihilangkan kecuali domir hunna dengan antuna. Kita kembali lagi. Nah, berarti kalau yang pertama ya, yang berakhiran dhammah satu, dua, tiga, empat, lima. Selebihnya pakai nun belakangnya. Oke, yang pakai nun nunnya semua dihilangkan kecuali domir huna dengan antunna. Berarti semua yang ada nun dihilangkan. Hilang, 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 hilang. Ini nggak hilang, hilang. Nah, kecuali untuk antuna dengan huna. Berarti ya tadi syarat ya. Yang suruh berubah menjadi yang suro ya. Jadi fathah. Tansuru menjadi tansuro. Tansuru menjadi tansuro. Ansuru berubah menjadi ansuro. Nansuru berubah menjadi nansuro. Nah, jadi syarat pertama terpenuhi ya. Nah, jadi kalau yang ada apa namanya dhammah belakangnya berharokat dhammah belakangnya berubah menjadi fathah. Yansuru yansuro, tansuru tansuro, ansuru ansuro, nansuru nansuro. Nah, kalau yang ada nun di belakangnya kecuali untuk dhamir hunna dengan antuna dihilangkan. Berarti yansuroni berubah menjadi yansuro. Yansuruna berubah menjadi yansuru. Nah, dan seterusnya tansurina menjadi tansuri, tansuruna menjadi tansuru. Nah, kecuali untuk domir huna dengan antuna ini nggak hilang ya, karena sebagai tanda ya. Nunnya itu sebagai tanda itu domir huna dengan antuna. Oke, sekarang bentuknya berubah menjadi yansuro, yansuro, yansuru. Tansuro, tansuro, yansurna. Tansuro, tansuro, tansuru, tansuri, tansuro, tansurna. Ansuro, nansuro. Oke, boleh dibiasakan kembali ya. Maksudnya pembiasaan dulu. Silakan dilatih-latih dulu. Mungkin 3 menit ke depan nanti coba kita eh, apa namanya? Kita ulangin begitu ya. Tapi prinsipnya tadi diingat ya, berarti domir huwa hiya dengan ana, huwa hiya anta, ana dengan nahnu itu berubah harokatnya, selebihnya hilang nunnya dan kecuali untuk hunna dengan antun. Oke, itu syaratnya. Oke, silakan.
Oke, sudah? Boleh, silakan dicoba dari Mas Barat. Saya duluan ya, Zat. Boleh, silakan. Panggil kabar. Tes tes. Huwa yang surah langsung ya, Zat. Boleh langsung, Izin, Zat. kalau Boleh, masih sulit Mas Alif boleh. duluan. Saya tadi dipanggil Umi sebentar, Zat. Iya, Izin, iya. Zat. Silakan, Mas Alif. Iya, monggo Mas Alif duluan. Izin. Sebentar saya kabari kalau sudah siap. Ya, Pan, Zat. siap. Izin Ustaz. Yang surah, yang surah, yang suruh. Tan surah, tan surah, yang surna. Tan surah, tan surah, tan suruh. Tan suri, tan surah, tan surna. Ansurah, nang surah. Tanpa, Izin oke. Ustaz. Ya, sahih. Lanjut, Mas Bara. Dipanggil kayaknya ya. Oke, sambil menunggu Mas Bara, kita coba geser ya. Nah, tadi ada wat nasab demikian ya. Yang doma jadi fathah, yang ada nun dihilangkan nunnya kecuali guna dengan nunnya. Bentar. Nah, sekarang kalau yang jazm ya, tinggal mengganti satu saja kata kuncinya ya. Yang doma berubah menjadi sukun ya. Doma berubah menjadi sukun. Kalau yang tadi sama, yang ada nun dihilangkan kecuali huna dengan antuna. Jadi bentuknya yansuru berubah menjadi yansur, tansuru menjadi tansur. Ansuru berubah menjadi ansur, nansuru berubah menjadi nansur. Yang lainnya sama persis seperti adawat nasab ya. Yansuro, yansuru, tansur, tansuro, yansurna. Nah, jadi kalau mau kita gabungkan berubah menjadi yansur, yansuro, yansuru, tansur, tansuro, yansurna, tansur, tansuro, tansuru, tansuri, tansuro, tansurna, ansur, nansur. Oke, ini adawat jazm ya. Boleh dihafalkan sebentar. Ya mungkin lebih ringan ya karena hanya mengubah 5 domir saja ya. Wa, ya, anta dengan ananah. Selebihnya sama persis dengan adawat nasab. Oke, silakan. Boleh 2 menit. Coba nanti kita review kembali.
Oke, silakan Mas Alif nanti sekarang suara dua-duanya. Silakan Mas Alif. Siap Ustaz. Ini yang jizmnya aja Ustaz. Ya, semuanya dari huwa sampai nahnu lagi. Oh iya. Siap Ustaz. Yang sur, yang suroh, belakang, yang suruh tetap ya Ustaz. Betul, tetap. Tangsur, tangsuroh, mm, yang surna. Oke, Tangsur, tangsuroh, tangsuru, tangsuri, tangsuroh, tangsurna. oke, Ansur, nansur. oke, Mas Santa. Lanjut, Mas Bara sudah bisa? eh aduh, eh, siapa? Maaf Ustaz, belum bisa Ustaz. Sebentar saya ini kalau sudah bisa. Izin Ustaz. Oke, siap-siap. Gimana, Mas Arif ada mau pertanyaan apa tadi? Kayaknya mau tanya. Enggak Ustaz, belum terbiasa aja Ustaz. Oh iya, memang perubahan ini ya, maksudnya lidah yang biasanya perubahan ya mungkin seperti harf nasab ya. Nah, tapi kalau harf nasab kan tidak ada perubahan domir ya. Nah, memang ini perubahan domirnya berdampak kepada kebiasaan aja. Memang itu nanti ya, ya pelan-pelan lah. Tapi prinsipnya harus dipahamin tadi ya. Untuk yang berharokat domah berubah menjadi nasab atau jazm. Selebihnya nunnya hilang kecuali kunna dengan antuna. Itu aja ya. Oke, kemudian apa saja adat nasab ya tadi sudah disampaikan anlan likai hata an bahwa ya atau untuk ya ini normal ya. An bahwa atau untuk lan tidak akan likai supaya hatta sampai atau hingga. An bahwa lan tidak akan likai supaya hatta hingga atau sampai. Nah, khusus kata likai ya ini bisa dipecah menjadi tiga. Pertama, likai itu sendiri. Yang kedua, bentuknya menjadi li. Kemudian bisa juga kai. Nah, jadi di dalam Al-Quran tiga-tiganya versinya ada. Ya, contohnya, likai la ya'lama. Likai, ya. Ya'lama. Nah, berubah menjadi nasab, ya. Harusnya la ya'lamu berubah menjadi ya'lama. Kenapa? Sebabnya karena ada likai. Supaya. Begitu juga liya'lama. Ya'lamu berubah menjadi liya'lama. Kenapa jadi ma? Karena ada li. Linya apa? Linya ini adalah potongan dari likai. Kemudian yang ketiga, kai juga ada. Kai nusabbiha. Harusnya nusabbihu. Nah, sabbaha yusabbihu. Kalau nahnunya menjadi nusabbihu. Karena ada kai, kai ini apa? Kai ini bentuk bentuk apa namanya? Bentuk lainnya dari kata likai. Nah, jadi likai, kai, li itu sama maknanya supaya dan menyebabkan setelahnya menjadi nasab. Nah, jadi bentuknya ya bentuk pengkhususan li ya atau likai. Nah, ini ada tiga versi, likai, li atau kai. Sama-sama artinya supaya an bahwa lan tidak akan hatta sampai atau hingga. Nah, kata hatta ini menarik karena hatta dalam hafalan kita juga ada ya. Di dalam bitawakala min fi'an hatta ala ila. Di sini juga ada anlan likai hatta. Nah, bedanya apa? Kalau hatta bertemu dengan isem, nanti hattanya berstatus sebagai harfun jar. Tapi kalau hatta bertemu dengan mudhari, ya, maka dia menjadi adawat nasab. Nah, ini bedanya ya. Di hatta itu nanti eh, satunya menyebabkan jar karena berdampingan dengan isem, satunya menyebabkan nasab karena berdampingan dengan fi'il mudhari. Contohnya hatta matla'i. Matla'i ini isem maka menyebabkan menjadi jar. Hattanya sebagai harfun jar. Hatta yarji'a. Yarji'u berubah menjadi yarji'a. Nah, ini berubah menjadi adot nasab. Kenapa? Karena setelahnya ada fi'il mudhari. Nah, ini beberapa catatan ya untuk adawat nasab an itu bahwa lan itu tidak akan likai atau li atau kai itu supaya hatta sampai atau hingga. Nah, bagian selanjutnya adawat jazm.
Nah, yang menyebabkan mudhari'nya berubah menjadi jazm. In lam lamma wal fal li. Ya. In itu jika. Kalau tadi an bahwa, in jika. Lam dulu tidak, me-nya fiilnya ya. Nah, lam dulu tidak ya. Kalau tadi lan ya. Kalau tadi lan itu tidak akan ya, tidak akan. Kalau lam, nah, mana nih? Kalau lam dulu tidak, me ya. Nah, tadi tidak akan, ini dulu tidak lam. Kalau lama belum, me-nya melakukan fiilnya ya. Nah, kalau wal dan seharusnya, fal maka seharusnya li seharusnya. Nah, ini menarik ya. Kata li ini bisa dua persepsi. Bisa dia menyebabkan jazm, bisa menyebabkan nasab ya. Nasabnya di mana? Yang tadi kita pelajari ya. Likai, li atau kai. Nah, terus tahunya li-nya itu nasab atau jazm gimana? Dari kata setelahnya. Nah, itu baru ketahuan dia ini termasuk li yang ada nasab atau ada jazm. Nah, itu tergantung kata setelahnya atau fiil setelahnya. Nah, ini ya. Kalau li dalam nasab, ada nasab dia artinya adalah supaya. Kalau li dalam jazm artinya seharusnya. Tergantung nanti akhiran dari fiil mudhari'nya. Nah, yang menjadi repot dan juga tergantung konteks lainnya. Kalau dia domir huwa, hiya, anta, ana, nahnu itu mudah dibedakan ya. Misalkan lian suro atau lian sur. Nah, itu beda. Bedanya kelihatan. Tapi kalau untuk domir selainnya itu kan nggak bisa dibedakan ya. Nah, itu mau nggak mau memang kembali kepada bentuk atau kembali kepada apa makna atau mungkin tafsiran dari ayat tersebut. Misalkan ya ini liyasta'zina ya yasta'zinu berubah menjadi liyasta'zina berarti linya ini menyebabkan nasab ya berarti ada nasab artinya supaya. Nah, kalau liyasta'zin seharusnya nah berarti linya di sini sebagai adawat jazm artinya menjadi seharusnya. Nah, ini yang bingung atau yang mungkin ada tetap ada dua kemungkinan misalkan domir nahnu domir hum ya liyasta'dzinun ya yasta'dzinuna berubah menjadi liyasta'dzinu nunnya hilang kalau nasab sama nunnya hilang kalau jazm juga sama nunnya juga hilang sehingga ada dua kemungkinan supaya mereka minta izin atau seharusnya mereka minta izin jadi dua kemungkinan ya kalau kita tidak tahu konteksnya kemungkinannya dua-duanya tapi kalau utuh menjadi satu ayat, nah memang harus terpilih salah satu gitu ya. Ada kalanya dari sebagai adat nasab atau jazm tergantung konteks ayatnya. Oke, yang tadi sudah clear ya. Anlan likai eh, hatta dengan in lam lama wal fadhi sudah clear. Insya Allah Ustaz. Oke, boleh coba sebentar ya. Oke. Izin Ustaz, saya Oh iya, ketinggalan Mas apa ini? Farazan bisa. Oke, silakan dicoba adawat nasab dan jazm dulu. Apanya Ustaz? Oh, hafalannya ya. Hafalan tadi. Eh, Bentar. Yang pertama nasab yang jadi fathah ya atau yang jadi sukun Ustaz? Yang jadi fathah. Itu nasab. Ya, betul. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, ya. Oke. Yansuro, Yansuro, Yansuru, hapus namanya. Terus Hia Tansuru, Hia Tansuru, 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 Ustaz. Tansuro ya. Mansuro. Tansuro, Tansuro, Yansur, Yansurna, Oke. pokoknya tetap nanya. Terus anta Tansuro, Tansuro, Tansuru, Tansuru, Oke. Tansuri, Tansuro, Tansurna, Oke. Ansuro, Nansuro. Oke. Kalau yang jazmnya gimana? Kalau jazm yang sukun-sukun ya Sat. Hmm. Jazm wayan yansur, yansur, yansuro,
yansuru, iya tansuru, iya tansur, tansur, tansuro, hunna yansurna. Oke. Anta tansur, tansuro, tansuru, tansuri, tansuro, tansurna. Ansur, nansur. Oke, ya. Ya mungkin untuk baru pertama kali meng, apa mengucapkan mungkin ada sedikit perasaan aneh ya karena Iya, biasanya kan harus dipikir dulu, Zat. iya betul. Iya, itu normal lah insya Allah. Oke, kita nah, tadi kita skip tadi. Oke, terjemahkan secara lisan penekanan pada adawat dan nasib dan domirnya. Contohnya, in tusaidu ya. Berarti kalau ada in, adawat jazm ya. In artinya apa tadi? In. Nah, jika ya. Jika siapa? Tusaiduna ya berarti domirnya adalah antum. Jika kalian membantu. Nah, kemudian lita alama li ya. Nah, ini ada dua opsi. Tapi karena di sini jelas ya, lita alama. Oh, ini bisa dua ya, karena namanya alif ya. Nah, lita lamani ya, domir antuma ya, atau domir huma itu juga bisa pakai li ya. Bisa ada jazm, bisa ada nasab. Berarti kalau yang pakai li ya pakai yang ada nasab artinya supaya mereka berdua perempuan mengetahui atau supaya kalian berdua laki-laki perempuan mengetahui. Kalau li yang satunya berarti seharusnya ya. Seharusnya mereka perempuan berdua mengetahui, seharusnya kalian berdua laki-laki perempuan mengetahui. Jadi ini akan sangat tergantung ya, kata ini tergantung konteks kalimat atau katanya atau rangkaian ceritanya ya atau rangkaian ayatnya. Karena ini kita nggak tahu ya, karena ini kan cuma potongan kata, jadi opsinya dua-duanya sangat mungkin ya. Bisa jadi supaya, bisa jadi seharusnya. Nah, oke, boleh dilanjutkan dari Mas Alif antastaghfiro. Artinya sekalian artinya ya. Siap Ustaz. Bentar ya Ustaz. An tastagfiro annya berarti tadi ada wat nasab. Hmm, Tastagfiro. Tastagfiro itu masuknya ke yang bentar Ustaz. Tastagfiro. Nggak panjang kan Ustaz? gak panjang. Tastagfiro. Tas nggak panjang itu berarti tas bisa dihia Ustaz sama Betul? anta Ustaz. Oke, Bisa sahih. dua-duanya atau enggak Ustaz? Betul. Ya. Artinya apa kira-kira? An antastagfirullah berarti an tadi itu bahwa Betul, bahwa. bahwa dia perempuan meminta ampun, Mm-mm. bahwa anta kamu laki-laki meminta ampun. Oke, sahih. Satu lagi Mas Alif. Tafal yasta'zin. Yang mana satu falyastadzinu. Ta'zin. Fal yasta'zin. Fal Sukun. falyastadzin maksud. Fal itu tadi masuk fal itu masuknya yang di adawat jazm. Betul. Jazam. Maka seharusnya ya Ustaz. Fal Betul. maka seharusnya. Maka seharusnya yasta'zin, zin akhirnya itu kasroh berarti dia yasta'zin. Bisa huwa, bisa hiya Ustaz. Nah, iya pakai tak. Oh, pakai ya ya berarti dia huwa, Gua aja. huwa aja Ustaz. Iya, betul. Huwa aja Gua Ustaz. aja. Oh, oke. Fal yasta'zin berarti mak eh fal tadi apa Ustaz? Kalian lupa. Maka Fal maka harus. seharusnya. Betul. Maka seharusnya dia laki-laki meminta izin. Oke, sahih. Maka seharusnya gua dia laki-laki minta izin. Silakan Mas Bara. Hatta yaktuba. Hatta yaktuba, hatta sampai atau sehingga. Mm-mm.
maaf Ustaz, tadi saya nggak sempat perhatikan terjemah yang Ya, di kata betul. slide-nya. Tapi Sampai. setahu saya hatta, oh ya udah. Yaktuba, mereka berdua menulis. Oke. Yaktuba huma. Ustaz. Lanjut ya Ustaz. Lanjut. Lam yadrusu, lam belum, yadrusu mereka belajar. Hum yadrusu, nah berubah jadi yadrusu. Oke, artinya apa? Lam terus. Mereka belum belajar. Dulu tidak, kalau lam dulu tidak. Ah, dulu tidak. Oh, Hmm. mereka dulu tidak belajar. Oke. Nah, ini juga sama ya, lam dulu tidak. Hmm. Lam tunfiki ya, tunfikina berarti sebenarnya adalah anti. Anti ya, kamu perempuan dulu tidak berinfak. Dulu ini Oh, berarti dia jadinya dulu ya, Ustaz. dulu. Hmm, berarti fi'il mudhari bisa jadi lampau kalau ada lamnya. Nah, kalau makna lam Itu ini gimana? menarik. Ini di dalam surah Maryam ya. Ya surat Maryam. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya iznada rabbahu nidaan Qala ya qala rabbi inni wa hanal azmu inni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'a itu ya. akun. Ya, walam kun ya. Nah, ini kan harusnya akunu ya. Belum Akun jadi akun. Kenapa ada lam? Lam ada what? lamnya. Jazm. Ya. Nah, kata lam kalau dalam kisahnya dalam surat Zakaria itu ya apa di surat Maryam tentang Nabi Zakaria itu kan digambarkan dengan kondisi fisik yang luar biasa ya. Idna darabahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba ya. Jadi sudahlah kepalanya beruban begitu ya sudah sepuh begitu ya. Kemudian ditambahlah kondisi tulang-tulangnya sudah tidak kuat lagi, artinya sudah sepuh begitu ya. Nah, tapi menarik di ayat potongannya walam akum bidua ikarob bisyakiyah. Nah, walam di sini merujuk pada makna ya dari dulu ya dari dulu beliau ini berdoa Nabi Zakaria ini berdoa sama Allah dari sejak dulu sampai sekarang sampai doa itu dipanjatkan sampai berarti usianya berapa ya usia sepuh begitu ya kalau dalam medis itu kan sangat tidak logis gitu ya ada orang sudah ubanan kemudian sudah tulang-tulangnya sudah tidak kuat terus minta punya anak gitu ya. Ya Mas Alif ya, kalau dalam medis itu kan mungkin usia 40 sudah termasuk rentan ya untuk berketurunan gitu ya. Ya Ustaz. Nah, tinjauan medis kan demikian. Tapi kok Betul ada Ustaz. nabi ya ada seorang hamba yang dia minta sama Allah ya dari sejak dulu dari sejak mudanya sampai usia sepuhnya walam akum bidua rabbi syaqiyya. Jadi dari dulu sampai sekarang Nabi Zakaria itu tidak pernah kecewa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari dulunya itu dulu tidak itu maksudnya sejak dulu sampai sekarang gitu ya. Jadi untuk menggambarkan ilmu mudhari'nya itu tetap sampai sekarang, tapi itu dilakukan sejak dulu sampai sekarang. Nah, itu kata lam maksudnya supaya memberikan gambaran kepada kita. Jadi ini luar biasa Nabi Zakaria mengajarkan ibrah juga kepada kita. Ya kalau doa itu nggak perlu malu gitu ya. Karena kan ada doa yang nggak dikabulkan itu bukan karena Allah nggak mau mengabulkan, tapi kita sendiri yang pada akhirnya memutuskan kayaknya nggak layak deh doa kayak gini. Kayaknya ketinggian doa kayak gini. Akhirnya doanya nggak didoakan lagi gitu ya. Kenapa? Karena minder sendiri dengan doa padahal doa itu ya bebas gitu ya. Kita berdoa dengan sepenuh keyakinan ya sepenuh harap pada Allah Subhanahu wa taala seperti mana Nabi Allah Zakaria. Akhirnya ya Allah takdirkan gitu ya. Di usia yang sangat tidak logis mungkin dalam tinjauan medis, tapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria dengan dihadirkan seorang putra di usia senjanya. Ini Masya Allah luar biasa. Dengan kata lam di situ ya, merujuk pada Nabi Zakaria itu berdoanya sejak dulu ya masa mudanya sampai masa sepuhnya beliau berdoanya sama dan nggak pernah kecewa sama Allah ini luar biasa Insya Allah ya. Nah, itu Ada Masya Ustaz, Allah Ustaz.
Masya Allah kisahnya. Berarti Berarti ada dari dulunya ya, Sat? eh Dari Hmm, dulu belum. ya, lebih Dari tepatnya dulu begitu. belum Kalau mau berinfak. ah, sejak dulu sampai sekarang, nah itu Hmm, supaya maknanya tetap fi'il mudhari ya. eh, oh oke. jadi lebih kayak gini ya Sat, kayak belum tapi enggak, kayak kalau kita ngomong belum kan bisa jadi iya tapi misalnya saya belum pernah kecewa dan nggak akan kecewa gitu sampai sekarang Mhm, nggak pernah betul. kecewa Ah, gitu. ya Oh, kalau ya, gitu. kalau Siap, belum kan siap. terbatas ya, apa mungkin kejadiannya bisa jadi ke depannya akan kecewa. Kalau ini Ah, dari dulu sampai sekarang tidak pernah akan kecewa. Nah, itu kan lebih dalam maknanya ya. ya Ustaz. Berarti ini Mas Bara semakin semangat Ustaz minta jodohnya Ustaz. Nggak akan kecewa kalau doa Ustaz. Todong terus. Antum awalan. Ya, insya Allah. Falyatazawwaj. Ada contohnya nggak saat itu? Falyatazawwaj. Val, ya kalau itu normal aja sih. Maka seharusnya Oke. normal kalimat biasa. Oke, mana tadi ya? Lam ya tadi terakhir. Oke. Ini selebihnya sama ya. Tinggal mengartikan aja. Insya Allah nggak perlu kita perdalam. Nah, kita coba mengubah. Nah, misalkan ya, katanya adalah mereka berdua menyadari. Menyadari domir huanya adalah yash'uru ya. Berarti kalau ada kata bahwa, nah berarti kita ingat tadi bahwa itu adalah an ya. Berarti kalau ada an ya berarti ada wat nasab an yash'uro ya. Karena domir huanya yash'uru berubah menjadi yash'uro. Tapi yang diminta adalah mereka berdua laki-laki. Berarti an yash'uro ya ditambahkan alif an yash'uro. Nah, gitu. Oke, kalau selanjutnya misalkan ya dan seharusnya, dan seharusnya berarti wal ya, seharusnya itu li ya, kalau maka seharusnya itu fal ya, kemudian dan seharusnya itu wal ya, wal falli ya. Nah, dan seharusnya berarti wal ya, wal itu adalah nasab. Nah, ya kilu berubah menjadi dhamir hum, berubah menjadi ya kilu. Nah, berarti wal ya kilu, wal ya kilu. Nah, dihilangkan nun ya kiluna berubah menjadi ya kilu. Oke. Coba pelan-pelan silakan dari Mas Bara. Kamu belum mengampuni. Kami belum mengampuni. Kami ya, Sat. Nah, lam lam yaghf. Nak Kalau nak. Lam kalau naghfir. kalau lam dulu tidak, kalau Ah, belum lan. lama. Lama. Oh ya. Nah, Lan tidak akan lama ya. Lama naghfir. lama naghfir. Oke, Naghfir. bawahnya kamu tidak akan bermain. Lan tu'min. Lan, Lan tu'min. lan itu ada WhatsApp apa itu Lan kira-kira? tidak akan. Lan ada WhatsApp. Tu'min. Lan tu'mina. Nah ya, ada Nasab. WhatsApp ya. Iya, An lan likai. tu'mina. Oke, lanjut Mas Alif. Jika kalian menegakkan. Jika kalian menegakkan, bentar ya Ustaz. Yuqim. Kalian itu, bentar ya Ustaz. Hmm? Hum itu mereka ya. Kalian itu antum ya Ustaz. Betul, antum? Antum. Oke, bentar ya Ustaz. Antum kalian. Jika kalian menegakkan, jika itu in ya. Betul, pakai in. In in untuk kim bentar Ustaz. In uh, untuk kimu Ya, betul. In tuqimu. Ah, mu panjang ya Ustaz. Ingat maaf panjang. Ustaz. Untuk kimu. Karena kan kalian tukimuna ya. Tukimuna Mm-mm. berubah jadi tukimuha. Kimu. Satu Siap lagi, Ustaz. kalian dulu tidak Tidak menegakkan. menghendaki. Kalian masih antum ya. Hmm? Eh dulu tidak tuh tadi yang lam ya. Betul. Eh, lam berarti lam dulu. Lam kalian tadi lam
turidu. Ya, lam turidu. Oke, silakan Mas Bara. Supaya kamu perempuan bersujud. Likai, Mm-mm. likai, lika, li, litas judi, Mm-mm. Boleh likai tas judi, litas judi likai tas juga judi, boleh. litas Boleh. judi. Kai tas judi juga boleh. Ada tiga kemungkinan ya kalau pakai supaya. Satu lagi, Lihat. sampai mereka miliki. Hatta yamliku. Oke, hatta yamliku. Iya, Lanjut Mas Alif, maka seharusnya mereka berdua mensyukuri. Maka seharusnya tak ya Ustaz, Hmm. fal ya Ustaz. Betul. Fal mereka berdua itu huma ya Ustaz. Betul? Huma ya. Gimana? Eh huma in Mm-mm. fal tadi yang bawah Betul. jasem. Fal yang Jasem bawah. jasem fal fal yashkuro. Betul. Fal yashkura bawahnya. Sampai kalian berkata. Sampai itu kan hatta ya Ustaz. Betul? Kata. Hatta itu tadi masuknya kalau hatta di yang atas ya nasab ya Ustaz. Hatta kalian itu antum. Hatta hatta taku hatta takulu. Ya, hatta takulu. Oke. Nah, nanti boleh silakan dicari di Al-Quran bentuk fiil mudhari yang diawali dengan adawat nasab dengan jazm itu apa saja. Oke, Ustaz, Afwan mau izin tanya Ustaz. boleh silakan. Sebenarnya masih masih belum paham Ustaz, maksudnya arti adawat jazm by definisi sama adawat nasab tuh apa gitu Ustaz? Kayak tahu mungkin ini cirinya, cuman maksudnya dalam arti tuh bedanya apa gitu Ustaz? Sebenarnya itu cuman penanda aja. Penanda kalau secara makna sih nggak ada yang menyebabkan misalkan kayak sama seperti harfun jar dengan harf nasab wa ismuha ya. Nah, itu cuman tanda saja tidak ada perbedaan spesifik kan kalau ya makna biasa aja. Mbak itu dengan ya kemudian kalau apa namanya ada eh, harfun jar itu dengan arti-artinya ya. Kemudian ada harf nasab wa ismuha itu juga dengan arti-artinya. Ini juga sama. Cuman ketambahan itu ya mungkin apa istilahnya? Bukan imbuhan sih apa ya? Kata tambahnya ya yang menyebabkan itu memiliki makna yang demikian ya. Artinya memang ya tidak ada yang sampai menyebabkan oh ini maknanya begini pakai nasab, oh ini maknanya gini pakai jazm nggak ada. Memang itu kata yang menempel saja. Misalkan maka seharusnya sampai atau apa, nah itu apa ya Oh, mungkin iya. menjelaskan ya. Memang tidak ada bahasa perbedaan Indonesianya spesifik. mungkin preposisi ya, Zat. Kenapa? Huruf atau kata preposisi. Preposisi Ya, secara bahasa artinya kata yang biasa terdapat di depan suatu ya, kata, ya, nah itu. misalnya dari, dengan, di, Betul, ke, heeh. sampai, dan Mirip kayak sebagainya. imbuhan tapi apa ya? Bukan imbuhan ini kan sampai maka seharusnya apa namanya? Kata depan, Iya, mirip kayak awalan gitulah gitu. awalannya gitu. Ya itu biasa aja. Dan kenapa nasab dengan jazm itu dibedakan? Itu Allah alam ya. Artinya memang itu memang tanda saja. Nah, apa hikmahnya kenapa kok ini jadi nasab? Kenapa yang ini jadi jazm? Allah alam tuh saya belum mengetahui di balik itu. Adawat itu artinya apa, Ustaz? Tanda, tanda. Adawat, adat, tanda. Oh, Mm-mm. kalau dulu kami belajarnya alamat, alamatu Ya, itu nasbin, juga alamatu. saya di awal tuh belajarnya alamat juga istilahnya. Nah, ini nggak tahu nih semakin ke sini diperbarui dengan istilah adawat. Dulu alamat saya ngafalnya juga pakai alamat nasab atau alamat jazm. Iya. Alamat itu kan tanda ya. Nah, ini juga sama adawat. Oke, itu mungkin Mas Alif apa ya? Mungkin saya nggak tahu makin bingung atau enggak. Nah, gitu. Siap Ustaz. Oke. Kemudian nah, ini kita langsung ini aja ya. Fi'il madhi atau fi'il mudhari, tentukan domirnya. Misalkan,
Takulani ya, pakai tak depannya berarti ini adalah fiil mudhari. Taku pakai tak belakangnya ani berarti ini domirnya adalah domir antuma bisa atau huma yang perempuannya. Oke, silakan dari Mas Bara dua nomor. Gofarna dengan Syakartunna. Ghafarna, kami telah mengampuni. Mm-mm. Syakartunna, Fiil apa antumna, ya? Fiil kalian. madi, fiil Oh, mudhari. fi'il madi telah, Ustaz. Oke, Syakartunna sama fi'il madi untuk antunna artinya oke, telah mensyukuri. oke. Domirnya siapa nih Syakartunna? Antunna, Ustaz. Amirnya Oke, antunna tiga, kalian tiga orang perempuan. oke. Lanjut Mas Alif. Iya kadiruna dengan azabata. Qadiruna, ada ya-nya di depan Ustaz. Berarti Mm-mm. fi'il mudhari. Betul. Domirnya Terus domirnya sebentar Ustaz, saya on proses. Ya qadiruna, menetapkan ya. Ya Mm-mm. qadiruna itu apa sih Ustaz? Iya, menetapkan. Una itu yang antum ya Ustaz. Antum. Depannya ya, kalau antum depannya tak. Benar ya enggak Ustaz? Depannya ya. Iya. Mm-mm. Oh ya, antum depannya tak. Oh iya, hum Ustaz. Ya, betul. Mereka ya Ustaz. Betul. Cara ngingatnya begitu. Kalau depan tak itu antum, kalau depan ya Tadi itu adalah. nebak apanya aja Ustaz? Berarti ini fiilnya fiil mudhari. Ya Mm-mm. qadiruna. Sama Berarti domirnya. hum Domir. Nah, ininya udah itu aja. orangnya. Mm-mm. Oh Fiilnya itu apa? aja siap Ustaz. Kemudian Berarti artinya ya qadiruna. Berarti sekarang mereka menetapkan gitu ya Ustaz. ya bisa. Sebenarnya kalau film model nanti dua makna dia bisa sekarang atau yang akan datang. Kalau mau ya Hmm. normal untuk mengartikannya udah nggak usah pakai kata sekarang atau yang akan datang. Ya. Normal aja. Mereka menetapkan gitu. Nah, kecuali kalau fiil madhi harus kita sertakan Siap. setelah supaya kelihatan itu telah berlalu. Hmm. Oke, satu lagi azza betul. Adzabta berarti fi'il madi Ustaz. Betul. Domirnya Eh, Sebentar Ustaz, saya review lagi Ustaz. Adzabta anta berarti. Bentar betul Ustaz, saya anta. Kalau sambil lihat ya fiil Ustaz. madhi enaknya Anta lihat lah di berarti Ustaz. belakangnya. Iya, lihat belakangnya aja. Azza betul. Anta yang laki-laki ya Ustaz. Betul. Berarti adzabta. Anta ya Kamu laki-laki. telah Jangan anta yang jadi perempuan eh, berkada. lagi model ya saat banyak itu saat. Adzabta. Berarti ini kamu telah mengazab atau kamu telah Betul. diazab Ustaz? Mengazab. Kamu telah mengazab. Mengazab. Kalau Oh siap Ustaz. kamu telah mengazab itu udzibta. Kamu telah diazab. Oh, oh, Nanti kita siap pelajari Ustaz. bentuk pasif sama bentuk aktif. Insya Allah nanti di pertemuan ya pas sampai materi fiil nanti ya. Fiil maksudnya bentuk insya Allah nanti. Oke lanjut. Berarti sejauh ini yang kita kita bahas itu Ustaz semuanya Aktif. sebagai pelaku Ustaz. Maksudnya Iya, aktif betul. semua ya Ustaz. Aktif semua, betul. Siap, Baru siap. aktif. Nanti ya, insya Allah ada materi sendiri tentang yang pasif. Oke, lanjut Mas Bara yang meliku. Yamliku, dia memiliki atau dia menguasai. Hmm, Fi'il mudhari. oke, domirnya. Domirnya huwa. Oke, Yamliku. sajata. Sajadta, engkau telah sujud. Oke, fiil. Fi'il telah, fi'il madi. Oke, lanjut Mas Alif. Yash, uroni. Yash'urani ya Ustaz. Ya. Yash'urani. Hmm, Bentar Ustaz. Saya cari lagi. Yash'urani panjang ya. Yash'urani. hmm, Berarti itu huma ya Ustaz. betul, Uma.
Pertama fi'il mudhari terus dia huma. Artinya apa Ustaz? Yas'uroni. Sya'ara. Mengisyaratkan. Ya, bisa ya. Sya'ara yash'uru. Bisa isyarat. Kata isyarat. Bersyair, Ustaz. Bukan. Syair. Syair Ya. juga bisa Ah, isyarat. Sya'ara. Isyarat. Sya'ara yash'uru. Sya'ara itu atau sya'ara. bersyiar Ustaz, menyiarkan. Sya'ara. Ya, bisa syiar. Syiar. Syiar itu. Dari kata ini. Menyampaikan, ya. Mensyiarkan. Bos. Bisa. Berarti berarti mereka berdua menyampaikan gitu ya. Ustaz? Betul. Mereka berdua mensyiarkan atau menyampaikan. Lanjut bawahnya Yuki Siap Ustaz. Ani. Lanjut ya Ustaz. Betul, bawahnya. Yukimani. Ani. Yukimani. Yukimani. Eh kok iyu ya Ustaz depannya? Eh Gak apa-apa. Nanti akan ketahuan. Iyo nggak apa-apa atau ya ya. Ustaz. Berarti tetap tetap huma juga Ustaz. Betul, tetap Puma juga. Fi'il mudhari tetap huma. Betul. Fi'il mudhari Puma, ya. Kenapa dia depannya yu Ustaz? Nanti kita Ah, masuk kalau sudah masuk di unit kedua akan ketahuan. Ada yang you, ada yang ya. Kenapa kok pakai you, ada pakai ya? Itu nanti masuknya ke wazan ya atau ke keluarga. Nanti kita tahu dari situ. Itu. Kalau oh, siap sekarang Ustaz. ya nggak dianggap saja itu sebenarnya tidak ada bedanya. Memang nggak ada beda sebenarnya, cuma nanti perbedaan itu akan kelihatan kalau dia masuk ke wazan siapa ya. Misalkan aslama yuslimu jahada yujahidu ikhtalafa yakhtalifu. Nah, jadi ada yang pakai ya, ada yang pakai you. Nanti akan kita bedah kalau kita sudah sampai ini dia insya Allah. Oke. Siap Ustaz. Amantum, nah ini gampang ya. Tidak ada tambahan depan ya. Amantum ya, amantuma ya, ini bentuk dari fiil madhi ya, dengan domirnya adalah antum. Oke. Nah, oke, ini sedikit hikmah sebagai penutup ya. Nasara yang Iya, suruh ya. Nah, Nasara ini fiil madhi. Atau ada yang mau tanyakan dulu silakan sebelum saya sampaikan hikmah. iya, Ustaz. Ini saya mau sharing tips menghafal fi'il mudhari. Silakan Mas Bora. Eh, apa? Boleh nggak Ustaz? Saya singkat kayak gini. Misal huwa yang suruh untuk huwa itu saya singkat iya. Terus huma ya nih. Terus hum yuna gitu. Jadi maksudnya yuna itu ye di depannya tambah una di belakangnya. Betul. Mhm. Terus ta hia tan surut ta hia itu dengan anta tetap ta. Terus tan surun itu tani. Mhm. Terus hunna itu yanna. Jadi kayak yanna ya tambah n sukun tambah na akhirnya gitu. Terus anta ta tetap tuma tani tum tuna. Mhm. Jadi kalau hum tadi yuna tum tuna. Jadi biar cepet langsung menyimpulkan oh ini kayak gini. Lihat Mhm. depannya belakangnya gabung hurufnya. Oh ketemu ini. Terus tina untuk anti. Terus tani antuma sama kayak ini ya huma juga. Terus antuna itu tanna. Kalau hunna tadi yanna. Mhm. Terus ansoro itu kan a. Terus nahnu nah. Gitu saya cara Betul. ininya. Mas Alif Betul. mungkin bisa menerapkan biar langsung sekilas cecet langsung ketemu. Lihat depan belakangnya gabung jadi kayak gitu. Yuna, Tuna atau Ina, Tina gitu. Betul. Jadi Ada kalau ada pengecualian nggak Ustadz kalau Siap. kayak gitu cara Siap. ternyata nggak nggak sesuai ada, atau nggak ada. bisa Jadi diterapkan ke semuanya? kata kuncinya itu kalau fiil mudhari ya, pertama lihat belakangnya. Huna itu opsinya dua. Kalau nggak hum, antum. Hum itu pakai Iya, ya, untung iya. antum itu pakai ta. Kemudian ani, ani. Nah, ini ada dua juga. Ya, pakai ya dengan pakai ta. Pakai ya ini adalah Iya. huma, kemudian pakai ta itu huma Realitani dengan antuma. Yuna, Nah, Tuna. pakai ani ya. Kemudian yang satu lagi pakai ina. Yang Ini enak cuma enak. satu Oh Ina. anti.
Selebihnya ya, selebihnya itu tidak ada tambahan di belakangnya. Hmm, Selebihnya nggak ada tambahan belakangnya. Tambahan belakang nggak ada. Tinggal lihat depannya. Depannya kalau pakai ya itu huwa, kalau pakai ta itu dua, ada anta dengan apa namanya hia. Kemudian satu lagi adalah pakai alif itu ana. Kalau nahnu itu pakai na. Udah gini aja. Kalau fiil iya rumus Ustaz. dari fiil apa namanya fiil mudhari ya. Mudhari. Kalau fiil madhi lebih mudah lagi. Kita ingat belakangnya aja Iya, tambahan-tambahan. tidak. Mm-mm. Tiga Oke. khususnya di yang dua ini sih kalau fiil madhi ya, fiil mudhari. Nah, una depannya ya, berarti Ya, itu yang depannya tak paling antum. Betul. Kalau ani depannya ya, huma depannya tak, huma yang perempuan dengan antuma. Selebihnya nanti tidak ada ini. Tinggal lihat depannya ya. Kecuali nanti anti itu ina. Gitu. Sama mirip persis seperti Mas Bara tadi. Boleh di apa dibuat rumus boleh. Tapi kalau saya lebih senang lihatnya belakangnya apa gitu ya, baru lihat depannya gitu. Monggo boleh Siap, Ustaz. Zara. memudahkan. Mhm. Oke, sedikit mungkin sebagai penutup yang nasara yang suruh. Nasara itu fil madhi, yang suruh itu fil mudhari. Normalnya ya, fi'il madhi itu bermakna masa lampau, fi'il mudhari itu bermakna sekarang atau yang akan datang. Wa huwa alladzi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum innal insana lakafur. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bedakan ya. Walladzi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yumitukum. Yang pertama menggunakan fi'il madhi ya. Yang kedua dan ketiga ini adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Sebenarnya ini kata yang normal ya untuk menunjukkan kepada peristiwa kejadiannya. Waladhi dia Allah yang ahyakum ya, yang menghidupkan. Artinya kan sudah berlalu ya. Nah, saat ini udah hidup. Nah, dulu pernah dihidupkan. Nah, maka menggunakan fi'il madhi. Ahyakum. Summa yumitukum. Nah, orang ini masih hidup, tapi ceritakan summa yumitukum. Kemudian nanti akan mati. Setelah mati, summa yuhyikum akan dihidupkan. Berarti ini merujuk kepada kejadian yang akan datang gitu ya. Makanya menggunakan sebuah fiil mudhari dan di sini fiil madhi. Nah, dia menarik juga nih kalau mau dibedah sedikit kata summa itu merujuk kepada proses yang panjang gitu ya. Nah, wa huwa alladzi ahyakum ini nggak pakai proses apa-apa. Nah, di sini Allah pakai summa yumitukum ya. Dari kita hidup ke mati itu kan prosesnya lumayan ya. Kan tidak ada yang mungkin ada gitu ya, yang mati langsung hidup, langsung meninggal gitu ya. Langsung ketika hidup ternyata berapa waktu langsung meninggal gitu ya. Itu ada, tapi normalnya manusia itu dihidupkan Allah diberikan waktu summa. Nah, summa itu apa? Maksudnya adalah sebuah proses yang ada jedanya. Nah, tidak Allah gantikan fa ya, yang lawan katanya itu adalah kata fa ya. Fayumi tukum. Nah, kalau fa itu cepat ya, kejadiannya cepat, maka tapi kejadiannya cepat gitu ya. Dihidupkan langsung dimatikan. Nah, ini enggak, tapi Allah pakai summa. Diberikan waktu jeda supaya kita setelah hidup ada kematian. Setelah mati, summa juga yuhyikum. Ada jeda lagi setelah kematian yang di kuburan, ya orang ada yang menunggu sampai ratusan ribuan tahun baru nanti dihidupkan lagi. Nah, itu jadi di sini merujuk sebenarnya kepada kejadian peristiwa aja, fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, sama juga minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ya. Kami telah menciptakan kalian ya. Ya, artinya kejadiannya ini manusia diciptakan, tapi dulu kami menciptakan kalian wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum ya. Taratan ukhra ya. Jadi setelah itu ya eh, nu'idukum wa nukhrijukum ya dimasukkan dikeluarkan lagi taratan ukhra ya apa namanya berkali lagi apa tarotan tuh apa berkelipatan ya selanjutnya. Jadi ini proses yang merujuk kepada kejadian normal ya, tidak ada masalah. Nah, tapi ada yang menarik dikata wa man qatala mu'minan khata'an dengan wa may
yaktul mu'minan muta'ammidan. Nah, ini kata yang pertama menggunakan fi'il madhi, ya. Kemudian kata yang kedua merujuk kepada fi'il mudhari. Jadi ini terjadi di surat yang ini yang berurutan ya. Nah, kalau di saya lupa yang surat apa nih ya. Wa man qatala mu'minan khata'an ya. Ini masih di satu ayat ini. Nah, di ayat yang selanjutnya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Nah, jadi pertama menggunakan fi'il madhi, yang kedua menggunakan fi'il mudhari. Apa konteksnya? Coba kita bedah sedikit. Ya, wa man qatala mu'minan khata'an ya. Barang siapa yang membunuh orang mukmin tanpa sengaja, khata'an ya. Nggak sengaja gitu ya. Misalkan ya lagi di jalan ada orang orang beriman ya melintas ketabrak meninggal. Nah, itu kan nggak sengaja gitu ya. Nah, prosesnya terjadi ya tidak direncanakan gitu ya. Atau misalkan ada dokter ya salah penanganan meninggal ya nggak disengaja gitu ya atau kejadian-kejadian lainnya mungkin terjadi tanpa sengaja, membunuh tapi tanpa ada unsur kesengajaan. Nah, beda dengan yang di bawah, wa mangkot wa mayyaqtul mu'mina muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan. Ya, apa itu? Amana yu'ammidu ya. Muta'ammidan yaitu prosesnya dilakukan dengan unsur kesengajaan. Ya. Jadi memang direncanakan by design gitu ya. Contohnya yang mungkin sering kita lihat adalah orang-orang Israel memborbardir saudara-saudara kita di Palestina. Itu kan nggak mungkin ada, maaf saya nggak sengaja bunuh mereka. Nggak ada, itu udah direncanakan ya. Bahkan jadi grand design dan seterusnya. Gitu. Jadi proses ini ya salah satu makna fi'il madhi dan fi'il mudhari ya selain dari tempo waktunya juga bermakna dilakukannya itu kalau fi'il madhi itu hanya satu kali ya kalau fi'il mudhari itu repetasi ya artinya berkali-kali. Lebih dari satu kali. Misalkan ya, orang yang membunuh orang mukmin itu kan dikatakan di sini khotoan tanpa unsur kesengajaan. Nah, itu pasti kalau orang membunuh tanpa sengaja itu nggak mungkin berulang berkali-kali gitu ya. Ada orang nggak sengaja bunuh besoknya nggak sengaja bunuh lagi besoknya nggak mungkin gitu ya. Maka yang namanya fi'il madhi ya, kalau ini kan nanti masuknya kalau kita mempelajari ya di eh, di makna yang lain ya nanti kalau ini masuknya ke jumlah syartiyah ya atau kalimat syarat. Nah, nanti itu di unit yang selanjutnya ya. Tapi ini sebagai cirinya biasanya kok tiba-tiba langsung muncul yaktul. Nah, ini ada sebabnya ya. Salah satunya sebagai adawat syarat ya, tanda syarat atau jumlah syartiyah ya, jumlah syarat. Nah, kalimat syarat ya. Nanti di next lah kita akan pelajari. Nah, kalau ada jumlah syarat dan ada fi'il mudhari itu berarti perlakuannya berlangsung lebih dari satu kali atau perilakunya berlangsung lebih dari satu kali. Artinya kalau ada orang yang dengan sengaja membunuh orang mukmin itu muta'ammidan itu dilakukan berkali-kali ya. Ya, kita lihat ya saudara-saudara kita di Palestina itu kan nggak mungkin ya berencana membunuh itu cuma satu kali habis itu besok enggak lagi. Enggak, tetap berkali-kali. Hatta sudah agresi apa namanya? Genggatan senjata juga sama, gencatan senjata juga sama tetap besoknya lagi diulang lagi. Memang merencanakan ya, merencanakan terjadinya pembunuhan. Beda dengan khotoan tadi ya, yang dia nggak sengaja. Kan orang nabrak nggak mungkin besoknya ngulang nabrak lagi. Nah, itu berarti disengaja gitu. Tapi kalau dia sekali nabrak kemudian nggak sengaja ya besoknya nggak akan diulang lagi karena tidak ada unsur ketidaksengajaan ya. Makanya menggunakan fiil madhi hanya dilakukan satu kali. Nah, sedangkan ini menggunakan fiil mudhari ya karena dia dilakukan berkali-kali ya. Nah, ini salah satu makna fiil madhi dan fiil mudhari secara selain dari tempo waktunya ya kalau fiil madhi maknanya masa lampau, fiil mudhari masa sekarang atau yang akan datang juga punya makna ya repetasi pengulangan terjadinya kejadian tersebut ya. Kalau fiil madhi itu hanya satu kali sedangkan fiil mudhari itu memiliki makna. Ya, kadang kalau jumlah syartiyah seperti ini juga ya dia bermakna berkali-kali dilakukan. Nggak hanya satu kali ya berkali-kali, terus menerus dan seterusnya. Nah, itu salah satu makna dari fi'il mudhari.
Itu Allah a'lam bishawab. Taib itu mungkin ada diskusi, pertanyaan silakan, dipersilakan. Dari saya Saya, belum ada insya Allah. Ustaz. saya mau nanya, Ustaz. Boleh silakan, Yang insight-insight tentang fiil mudhari itu berkali-kali, terus fiil madi cuma sekali itu masih masuk nahwu atau udah balaghah atau apa Balago gitu, Ustaz? masuknya. Balaghah ya. Itu Oh, balago, oke. betul. Karena Hmm, secara kalau nahwu hanya mempelajari tempo waktunya biasanya. oke. Hmm. Berarti sebenarnya selama ini hikmah-hikmah Quran itu sepilan balaghah itu tipis-tipisnya, Ustaz. Betul. Heeh. Oke. Itu memang hikmah-hikmah Quran tuh penggaliannya ya kayak orang belajar sastra lah gitu ya. Itu Hmm, kan bisa dapat makna yang mendalam itu ya karena feelnya. memang itu ilmu apa ya kalau dalam ini ya bahasa Indonesia itu ya. Metaforanya atau apa gitu ya. Ada majasnya atau apanya itu kan bisa diketahui ya kalau kita mempelajari ininya. Tapi memang Hmm, kembali lagi basicnya tetap nang sorof. Orang belajar balago iya, nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk paham balago. Nah kayak gini ya iya, misalkan hal yang sederhana ini film made film mudore itu kan ilmu nahwu. Nah kalau nggak paham itu ya iya. udah ya nggak akan kerasa feelnya rasanya dari balago itu nggak akan terasa. Emang tuh Tapi steps. yang bikin bosan biasanya kalau nahunya nahuto nggak dapat Iya sepilan-sepilan. betul. Kenapa sih Hmm. kita harus belajar nahu? Oh ternyata biar Hmm, ada basic-basic ngerti balago gitu. betul. Jadi emang masya Allah ini dikasih apa penyemangat di tengah-tengah Iya ilmu nahu ada spill-spill. balagohnya. Iya. Hmm. Di apa Ustaz Taman Ali kan juga kurang lebih kayak gitu ya Ustaz. Sama, Ini sama. Ya, ini kan metodenya juga ya. beberapa hikmahnya dari beliau juga. Sengaja mengemas bahasa Arab yang sulit dengan saya pernah dengar beliau itu sengaja di awal dan di akhir kelasnya itu ada hikmah Qurani biar Hmm. santrinya atau siswa-siswanya itu pembelajarnya datang on time, nggak telat. Hmm. Karena kalau telat nggak dapat hikmah Qurani di awal Hikmahnya, dan ya, betah sampai akhir karena nungguin di pada badonya akhirnya. itu. Iya, betul. Gitu, Nah, Ustaz. itu Masya yang Allah. berusaha jadi ciri khas juga pembelajaran KIA. Memang tidak semua ya, tidak semua materi Iya, itu ada hikmahnya. Ya, sebenarnya bisa aja, cuman di pembelajaran KIA itu tidak semuanya ada, tapi mayoritas ada. iya, Ustaz. Masya Allah. Pertahankan keunikan ini. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Ya, Iya, kita Ustaz. juga pengajarnya juga luar biasa. Kalau ngurang hikmah itu kan, ya kalau lupa konteksnya itu kadang bingung ini kalau misalkan tidak kita merujuk ya ini kita bingung ini tentang apa ya gitu ya. Jadi memang Iya. harus banyak-banyak merojaah ya banyak-banyak mendengar lagi gitu ya gitu insya Allah. Hmm. Tapi itu Ini insya Allah untuk konteks apa yang bahan untuk tadabbur apa hikmah Quraninya Mhm. disediain dari KII atau ustadz-ustadznya baca kitab tafsir sendiri atau gimana, Ustaz? sudah ada ininya panduannya tapi Oh, ada sudah boleh ada. pengembangannya ya pengembangan Oke. silakan tapi basic dasarnya udah disediakan Oh, iya, Ustaz. bagian dari modul. Oke, itu insya Allah untuk fiil mudhari. Nanti kita ketemu di hari Kamis pagi berarti ya. Nah, itu mudah-mudahan selesai fiil Iya, amr Ustaz. ya dan juga fiil nahi ya. Karena amr itu nahi dengan amr itu insya Allah bisa selesai ya. Karena basicnya dari fiil mudhari ya tinggal menghilangkan ya. Kalau salah satunya misalkan ya fiil amr ya misalkan kata nasoro ya. Nah, sedikit mungkin ini prolog aja ya. Nasoro berarti fi'il mudhari'nya adalah yansuru, yansuru, yansuru. Nah, kaidahnya gitu ya. Kaidahnya tinggal ya kalau amernya ya, kalau amernya itu tinggal mensukunkan huruf di belakangnya, huruf di depannya dihilangkan. Nah, nanti kalau nggak bisa dibaca tinggal ditambah hamzah wasal. Nanti next lebih lanjutnya akan kita pelajari apa itu hamzah wasal dan seperti apa. Nah, tapi kalau fiil amrnya sudah dapat, nah tambahin fiil nahinya gampang pakai tak. Nah, tapi diganti domirnya hanya untuk domir anta dengan antuma. Antuna sama juga di sini. Nanti insya Allah akan kita pelajari, tapi kaidahnya lebih ringkas insya Allah. Dan
ya bisa satu pertemuan kita selesaikan insya Allah. Nah, setelahnya baru kita mereview ya materi, mengkaitkan juga dengan beberapa ayat di Al-Quran ya di apa materi-materinya. Kemudian terakhir ujian. Nah, jadi pekan depan insya Allah sudah ujian. Nah, kalau mau yang saya nggak bisa sih, saya mau nawarin mau ngebut kalau mau ngebut pekan ini, tapi saya kayaknya nggak bisa juga. Nah, tapi insya Allah pekan depan kita sudah sampai kepada review dan sudah masuk ke ujian, insya Allah. Berarti satu ada dua pertemuan lagi selesai. Unit satu. Ustaz, ujiannya Ya, kalau betul. nggak lulus ada remedial nggak, Ustaz? Ada, tapi insya Allah unit satu insya Allah lulus semua lah. Ya Karena masih Ustaz. basic dasar. Amin saat saya udah lupa saat yang kemarin-kemarin. Iya, makanya nanti kita ada reviewnya, ada review nanti Ada insya Allah iya review menyeluruh mereview, dulu, Ustaz. mm-mm, mereview pertemuan dari satu ya, ya review cepat lah ya, singkat untuk merefresh saja. Nanti sampai ke materi terakhir, insya Allah. Gitu ya, nggak inilah. Unit satu masih di 90% ke atas, insya Allah lulus semua. Kecuali yang kalau datangnya nggak pernah datang gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba ujian, nah itu baru ngeblank gitu ya. Tapi kalau sejauh ini ya pengalaman saya juga kelas-kelas itu kalau unit satu unit 2 sampai unit 3 nah itu insya Allah masih ringan. Unit 4 sebenarnya juga sama, itu pecahan dari unit satu atau diperdalam perdalam dari unit satu sampai unit 4 lah itu masih relatif kadarnya masih bisa diikuti ya kalaupun sekali nggak ada hadir itu insya Allah masih bisa. Tapi kalau unit 5 6 nah biasanya itu kalau nggak hadir sekali kerasa banget ya. Kerasa banget ini maksudnya apa? Karena ada beberapa tambahan-tambahan istilah kita. Oke, itu mungkin insya Allah. Siap ya kalau pekan depan kita ngebut sampai ujian. Insya Allah, Ustaz. Nah, insya Allah. Oke, Taib. Ya, syukran jazakumullah khairan Mas Bara, Mas Alif. Ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran selalu, istiqomah insya Allah pada kita semua. Bersabar, menasihati diri kita ya dalam nasihat-nasihat yang Allah berikan dalam kalamullah. Ya, salah satu wasilah yang bisa kita ambil adalah dengan mempelajari Nahu Sorof ini ya, dari sebagai basic kita juga mendapatkan taujihat-taujihat dari Allah secara langsung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan dan berkahi insya Allah kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, sami-sami. Nah, jazakumullah khair. Barakallahu Wa Jazakallah fikum. khairan, iyyakum. kasih roh. Ye, wa Selamat Sehat subuh ya, selalu, Ustaz. Ustaz. siap, siap.